Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Catatan Misteri. And welcome to our new segment, Secret Box. Jadi ini merupakan segmen yang akan tergabung di dalam hashtag Humanity di dalam channel Catatan Misteri. Bagi teman-teman yang notice, biasanya di setiap thumbnail kami akan ada hashtag di dalam sana. Nah, hashtag Humanity ini nantinya akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu Charity dan Secret Box. Di mana dalam segmen charity ini kami akan berbagi dalam bentuk materi kepada mereka yang membutuhkan di luar sana. Sedangkan segmen Secret Box ini kami akan berbagi pengalaman satu sama lain yang menjadi rahasia ataupun yang kalian pendam selama ini. Kalian bisa menceritakan kisah pengalaman kalian di sosial media Catatan Misteri di tiap topik baru Secret Box yang akan diluncurkan. So, jangan lupa untuk follow sosial media kami di deskripsi di bawah. Semoga dengan adanya segmen baru ini, kami dapat membantu teman-teman untuk lebih berani cerita, dan di akhir, aku akan memberikan abstrak alam terkait kisah-kisah yang teman-teman share kepada kami. Teman-teman tidak perlu khawatir, karena semua identitas pengirim pesan akan kami samarkan. So, let's start your secret story. Aku selalu dibully karena fisikku dan finansial keluargaku yang kurang. So sorry to hear that. Aku berharap sekarang kamu berada di situasi yang lebih baik, jadi tidak ada pembulian lagi yang terjadi di kamu. Terus berusaha, jangan pernah menyerah, dan tetap semangat apapun itu yang terjadi dalam hidupmu. Dulu pas SD kelas 6 dibully, lonte. Alhasil pembuli pas SMP kelas 3 hamil di luar nikah. Kak, gimana mengatasi jika ketemu orang yang sangat membenci kita dan juga sebaliknya? Kalau menurut aku ya, ketika kamu udah bertemu dengan orang yang kamu benci dan mungkin orang itu juga membenci kamu, ya baiknya sih kalaupun misalkan kamu mau menyapa, nggak ada salahnya, toh tetap kamu dapat pahala, tetap kamu dapat nilai kebaikan di mata Tuhan. Kalaupun dia nggak mau ngebales sapaan kamu atau senyuman kamu, ya it's okay sih kalau menurut aku gitu ya. Tapi kalau pengen lebih indahnya lagi, mending gak usah ketemu. Karena biasanya kalau kita ketemu sama seseorang yang ngebenci kita dan kita juga benci sama dia, itu cuma bakal bikin hati kita nambah sakit gak sih? Kayak sakit hati iya, terus dendamnya tuh kayak membara juga sih. Kayak, ih ngapain sih gue ketemu lagi gitu. So kalau misalkan dari aku, coba lapangin hati kakak untuk ya nyapa, walaupun dia nggak balik nyapa, ya udah, yang penting kakak udah melakukan kebaikan dan kakak dapat nilai kebaikannya di mata Tuhan. Gitu aja sih kak. Semangat kakak. Aku pernah dibully dengan teman sekolah aku saat SMP, dan aku dibilang dengan teman-teman SMP ku pelacur dan pencuri pakaian dalam orang. Dan dimana aku masih takut dengan teman-teman SMP aku. 2 tahun yang lalu aku sempat dimasukin grup WA. Aku kira bully itu sudah meredup atau hilang. Dan ternyata aku masih dibully di grup dengan kata-kata yang sama. Dan akhirnya aku tidak mau bertemu dengan teman-teman SMP karena trauma yang begitu sakit hati. Ya memang ini pengalaman yang cukup berat karena ini sudah jatuhnya fitnah terhadap orang lain. Aku harap setiap dari kita bisa menjaga ucapan kita sendiri karena kita tidak tahu apakah ucapan kita akan menyakiti orang lain atau tidak. Lebih baik memberikan kata-kata positif dan support kepada orang-orang di luar sana. Aku seorang ibu, badanku berisi agak gemuk. Sejak SMP, aku sering dibully dan dipandang sebelah mata. Aku pernah jadi korban bullying dari SD sampai dengan SMA, kurang lebih 9 tahun. Saat SMA udah mau bunuh diri, tapi kayak ada sosok yang cegah. So sebenarnya untuk kasus bullying, aku pun pernah ngalamin ya guys. Dimana pada saat di sekolah SMP, SMA, bahkan sampai kuliah pun aku mengalami yang namanya dibully. Cuma pada saat itu kan aku lebih berpikir bahwa ya udah sih gitu loh, lu bully gue juga gue nggak dapet apa-apa gitu kan. Kayak lu ngebully gue juga
buat apa gitu. Walaupun memang banyak banget pertanyaan kayak kenapa sih mereka benci gue, kenapa sih mereka gak suka sama gue, kenapa sih mereka ngebully gue gitu. Tapi pada akhirnya aku lebih memilih untuk masa bodohin dengan mereka yang ngebully. Walaupun jujur kayak sakit hati, gimana sih gak ada temen gitu kan di sekolah. Ketika kita datang ke sekolah, kita gak punya temen untuk bercerita, bergaul, bahkan cuma kayak sekedar nanya, ih ada tugas gak, ada PR gak, itu gak punya gitu kan. Tapi lambat laun akhirnya aku berpikir udah cuekin aja. Mereka yang ngebully ya udah biar aja mereka. Toh kita sebisa mungkin berbuat baik tetap sama mereka, kalaupun mereka nggak memperlakukan kita sebaik yang kita perlakukan mereka, ya udah it's okay. Pada saat itu aku ngalamin juga kan. Jadi kalau dari aku cuekin aja, bodohin aja, walaupun nggak bisa dihilangin namanya sakit hati tetap ada, tapi lambat laun belajar untuk masa bodoh dengan hal-hal yang menyakiti diri kamu sendiri. Semangat untuk kamu, jangan pernah nyerah. Sebanyak apapun orang yang ngebully kamu, pasti banyak juga orang yang sayang sama kamu dan care sama kamu. Cayo! Dibully oleh mama pada saat perayaan Natal dengan kata-kata kasar di restoran, supaya didengar banyak orang. Pernah dibully waktu SMA, sama cewek-cewek di kelas, dimasukin tisu bekas ingusnya ke laciku. Gak ada teman juga waktu itu. Memang pembulian masa-masa SMA itu kadang banyak terjadi ya. Dan memang hal-hal ini membuat kita benar-benar trauma dan sakit hati. For me, lebih baik nggak punya teman daripada bersama teman-teman yang hanya bisa menyakiti kita sih. Aku waktu SD kelas 5, teman-teman cowok pernah ngancem aku pakai pisau cutter. Kepalaku dijedokin ke meja. Lalu masuk SMP, teman-teman sekelas suka ngerjain aku. Barang-barangku suka diambil dari dalam tas. Misalnya uang dan lain-lain. Di masa SMA agak lebih parah. Pas pelajaran, ada teman yang teriak ke guru, bilang kalau aku belum puber. Terus teman-teman juga suka ngehina aku, mentertawakan aku, dan mencontek jawaban tugas-tugasku. Masanya kuliah, puncaknya pas KKN. Aku kan agak sensitif, bisa ngerasain hal lain di tempat KKN di Papua. Aku kadang suka ngelihat makhluk, jadi aku suka bilang ke teman-teman harus jaga sopan santun. Karena di sini kita nggak sendirian. Terus juga jangan sok-sokan taburin garam di dalam rumah KKN kita. Aku suka nasehatin teman-temanku, tapi mereka malah bilang kalau aku kurang sholat, makanya suka lihat setan. Sampai mereka diam-diam suka taburin garam ke kasurku. Aku juga bingung kenapa, tapi anehnya malah mereka yang sering diganggu pas mereka sholat. Ada aja barang mereka yang jatuh. Kadang-kadang mereka sampai lari ketakutan dan malah tidur di kasur aku. Selesai KKN, mereka nyebarin gosip ke teman-teman lainnya, sampai aku kayak ngerasa makin dikucilkan, gak ada teman. Aku suka mau bunuh diri, tapi untungnya selalu sadar ingat Tuhan, ingat mama papa, dan ingat adik aku. Kisahku sebenarnya panjang, tapi gak cukup aku tuliskan di sini. Salam dari Papua ya Kak Ailin. Kisahnya lumayan menarik, tapi juga menyimpan kesedihan yang tragis ya Kak. Karena ini emang rinci banget dari kecil sampai masa kuliah pun kakak mengalami pembulian. Ya balik lagi seperti yang tadi aku juga udah jelasin, bahwa aku juga pernah mengalami di posisi itu. Bunuh diri tapi aku gak pernah berpikir untuk bunuh diri ketika aku dibully. Hanya saja memang aku menyimpan rasa sakit, menyimpan kecewa, dendam apalagi. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin Tuhan juga menyadarkan kita bahwa ya gak semua orang loh bisa suka sama kita, dan kita gak bisa maksa orang untuk selalu suka sama kita. Terkadang 1000 kebaikan itu akan kalah hanya dengan satu kesalahan. So buat kakaknya, mungkin lebih baiknya ditambah lagi kan kakak dikasih kelebihan sama Tuhan untuk bisa melihat hal-hal goib. Itu juga salah satu kelebihan yang dimana kakak harus bisa mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Setidaknya ketika kakak menemukan jalan buntu, kakak tidak terlalu buntu, karena Tuhan yang menuntun kakak di setiap langkah kakak. Ini cukup related kali ini kisahnya dengan yang sebelumnya. Halo Lin, kebetulan banget ini tentang bully. Anakku dibully sama beberapa teman kelasnya. Dia bales, tapi dia yang disalahin. Saranku terkait kasus ini, lebih baik dari pihak guru maupun keluarga dan anak-anak dipertemukan satu sama lain dan dibahas secara bersama-sama. Kalau bisa, kalau memang tahapnya sudah keterlaluan sekali pembulian ini, lebih baik dilaporkan ke pihak yang berwajib dan memang sebaiknya ditangani secepat mungkin sih. Dulu waktu aku SD, selalu gak pernah diajakin.
Saat ada kerja kelompok atau apapun itu tugas dari sekolah, aku hanya melakukannya selalu sendiri. Punya tanda lahir di pipi, selalu dijelek, dihina dari kecil. Orang tua pun nggak ngebelain. Untuk kamu yang di sana, yang merasakan sedih, tetap ingat kalau kamu adalah sosok yang sangat cantik dan kamu diciptakan Tuhan tidak kurang dari orang lain. Mereka bisik-bisik tentang aku yang jelek-jelek, tapi kenceng, kedengeran, sambil jalan, ngikut di belakang, terus teman-teman menjauh. Saya waktu kecil dikata-katain jelek sama orang tua rumah dan saudara. Pernah dipegang-pegang sama tetangga, bahkan hampir dicium sama kakek-kakek, dan pernah dimasukin jari ke kemaluan saya, Kak. Wah, ini jatuhnya bukan cuman bullying, tapi pelecehan seksual ya. Untuk kamu yang mengalami ini, semoga kamu bisa menjaga diri kamu dengan lebih baik lagi. Dan kalau misalnya memang terjadi pelecehan, yang which mean aku tidak pernah berharap itu terjadi lagi pada kamu, laporkan kepada pihak yang benar-benar berwajib, karena ini adalah kasus yang tidak bisa disepelekan, dan teman-teman jangan takut untuk speak up. Kalau aku seringnya ngerosting orang, Kak, hehehehe. Kalau bisa jangan dilakukan ya, saudara, soalnya takutnya ini akan berdampak negatif kepada orang-orang sekitar dan mereka bisa mendapatkan luka batin. Tetapi kalau hanya bercanda dan orang tersebut nyaman, ya nggak apa-apa karena konteksnya kan bercanda. Waktu kelas 3 SD, pernah dimusuhin satu kelas cuman karena ada beberapa luka goresan di muka. Kelihatannya agak serem waktu itu. Halo kakak, nama aku mau berbagi kejadian yang pernah aku alami ketika aku udah jadi karyawan di tempat kerja aku. Awal mula aku mulai kerja di tempat kerja. Aku itu masuk kayak ngerasa orang-orang di tempat kerja aku tuh gak suka dan keberatan dengan kehadiran aku. Mereka selalu menjudge buruk tentang aku dengan aku yang selalu dianggap dan dihina-hina dengan perkataan kasar. Seperti babi, gendut, hitam dan bodoh. Sampai ada satu teman aku bilang, "Emang lo gak diajarin sama bapak emak lu anjing?" Sampai ada yang berkata seperti itu. Sampai sekarang mungkin aku masih ingat tentang dia berkata kayak gitu. Entahlah, itu mungkin yang mereka lakukan. Memang kalau yang aku rasain ada yang benci sama aku, entah siapa. Dan mungkin aku ada beberapa orang yang aku prediksi benci dengan aku. Singkat cerita yang aku alami kejadian di mana yang aku harus menguatkan untuk diri sendiri. Dengan berbagai cara yang aku jalani supaya aku gak terlalu trauma dengan semuanya yang aku lalui. Sehari-hari menjalani hidup. Maaf ya kak kalau agak kurang masuk di akal. Dan maaf juga ada yang gak nyambung. Sebenarnya ini lebih kayak tekanan di tempat kerja gak sih? Terkadang memang gini ya guys, kita kerja di suatu tempat, belum tentu kita bisa mendapatkan teman atau partner yang senyaman dengan kita, sejalan dengan kita. Lebih tepatnya, belum tentu kita bisa mendapatkan partner yang bisa menghargai kehadiran kita. Tapi namanya peristiwa sudah terjadi, sekarang mungkin untuk kakak lebih fokus menata hidup kakak, memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kakak, dan membuang semua rasa benci dan dendam. Supaya perjalanan kehidupan kakak lebih dimudahkan lagi sama Tuhan. Dan jangan lupa untuk lebih mendekatkan diri kakak kepada Tuhan. Terima kasih ya kak, tetap semangat. You are not alone. Pas dulu masih kuliah dibully. Memang bukan bully fisik, tapi bully mental. Cuma karena aku pendiam. Lebih baik jauhi deh teman-teman yang sangat amat tidak baik untuk kesehatan mental kita. Dan gak ada salahnya kok untuk kamu menjadi sosok yang pendiam. Karena aku pun juga sosok yang introvert, tapi bukan berarti kita bisa disakiti oleh orang lain. Dikeroyok anak satu kelas, meja digebrak, diteriakin, and I'm alone. So traumatic. So sorry untuk kamu yang mengalami ini pengalaman yang sangat amat menyakitkan pasti. Kalau memang kejadian ini benar-benar berdampak kepada kamu hingga saat ini, kamu bisa konsultasi kepada psikolog ataupun psikiater yang memang ahlinya. Di situ mungkin kamu bisa merasa lebih better dan terbantu. Tetap berdoa juga kepada Tuhan dan jangan menyerah dalam hidup kamu. Dulu sampai sekarang sering dikatain pendek, bogel, dan lain-lain. Dari teman, orang lain, atau keluarga. For me, kamu tetap cantik kok, dan jangan pernah merasa kamu kekurangan satu apapun itu. Sedikit mau cerita kak tentang bully. Jadi waktu aku kecil sampai SD dan SMA, aku sering banget dibully teman-temanku.
dikerjain teman-temanku sekolah, bahkan pas aku kerja lingkungan pertemananku jahat-jahat. Sampai rasanya ketemu orang baik gak pernah percaya. Yang dulu awalnya humoris ceria, sekarang jadi dingin dan menjauh. Untuk memulihkan rasa trauma itu pun sangat sulit. Walaupun ada orang baik yang nyemangatin kita dan support kita gak pernah peduli dengan orang tersebut. Sebenarnya apa ini masalah hidup kita yang harus kita hadapin sampai kita mati? Apa ini bakal ada berhentinya, Kak? Kadang bingung dan yang ada cuma rasa takut. Di saat kita udah mulai terbuka dan terbiasa sama orang-orang baik, Tuhan mempertemukan lagi kita esok sama orang jahat. Terus menerus bakal terulang seperti itu. Sebenarnya kenapa, Kak? Hukum karma apa yang lagi aku jalanin? Kita hidup di dunia itu gak semua diisi dengan orang baik dan gak semua diisi dengan orang jahat. Kadang memang rasa trauma kita yang akhirnya membuat hati kita takut untuk mempercayai lagi apapun itu kepada orang lain. Itu bukan suatu hal yang salah sih, Kak, tapi mungkin Kakak bisa coba untuk mengubah pola pikir Kakak. Kenapa Tuhan kasih lagi orang jahat di saat Kakak udah mulai percaya dan membuka diri untuk orang-orang baik? Biasanya, Kak, ya, ketika kita dipertemukan sama orang baik, otomatis kita akan dipertemukan juga dengan orang yang jahat. Tapi di setiap pertemuan kita itu, entah itu bertemu dengan orang baik ataupun dengan orang jahat, pasti selalu ada pelajaran yang mungkin bisa menjadikan pengalaman untuk kita. Karena sebenarnya kan guru terbaik itu adalah pengalaman. Jadi buat kakaknya, jangan terlalu berat memikirkan apa ini karma dari Tuhan, apa ini memang takdir hidup aku. Jangan terlalu fokus untuk berpikir seperti itu. Bahagiakanlah diri kakak dengan cara kakak sendiri. Karena gak akan ada yang bisa membuat diri kita sendiri bahagia selain diri kita. Orang lain gak akan tahu bagaimana diri kita karena orang lain gak ada di posisi kita. Jadi mulai sekarang lebih baik kakak fokus untuk diri kakak dan gimana caranya kakak untuk bisa tetap kuat, tetap happy, tetap bahagia dengan cara kakak sendiri. Cintai diri kakak, sayangi diri kakak lebih dari apapun. Supaya kakak bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, supaya kakak bisa mendapatkan kehidupan yang lebih bahagia lagi. So pokoknya buat kakak tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Jangan pernah berpikir selalu buruk tentang Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah memberikan takdir kepada manusia. Sekalipun Tuhan memberikan takdir yang buruk kepada manusia, takdir itu bisa dirubah karena kita sendiri. Bagaimana kita merubah takdir itu ya dengan cara kita sendiri. Kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Kita bisa lebih kayak terbuka lagi sama Tuhan. Apa-apa tuh ngomong aja ke Tuhan. Kayak sempel misalkan mau makan lapar ya Tuhan lapar, mau minum ya Tuhan aus, kayak gitu-gitu aja. Kayak dari obrolan kecil antara kakak, komunikasi antara kakak dan Tuhan, itu bikin Tuhan senang sama kita. Yang mungkin nanti insya Allah mungkin Tuhan juga akan membantu memperbaiki takdir kakak kalau misalkan memang takdirnya buruk. Tapi kita jangan pernah berpikir bahwa Tuhan memberikan takdir buruk kepada kita. Gak ada yang namanya takdir buruk. Yang ada gimana cara kita menyikapi kehidupan kita, gimana cara kita menerima semua kehidupan kita, gimana cara kita menjalani semua permasalahan yang ada di hidup kita. Oke? Tetap keep strong kakaknya. Hai Kak Aileen dan Kak Tiara, di sini aku pengen ceritain anakku yang dibully Kak, umur 3 tahun. Bullyingnya itu berupa dibikin nangis setiap kali ketemu Kak, oleh kakek or tante-tantenya. Menurut mereka sih bercanda, tapi buat aku itu menyedihkan dan gak lucu sama sekali. Apa ada pesan untukku Kak? Apa saya yang terlalu sensitif atau gimana? Thank you Kak Aileen. Gara-gara mereka begitu, aku juga sering memarahi anakku kalau dia nangis akibat dibully. Padahal niatnya nyadarin mereka, buat stop nyakitin anakku. Malah jadinya anakku kena double bullying dari kakeknya plus dari aku ibunya. Tapi untungnya saya sudah sadar Kak. Untuk yang ini aku dapat sedikit abstrak dari alam. Anak merupakan berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan sakiti anakmu dan jagalah anakmu sebaik mungkin. Terkadang anak itu juga butuh support dari orang tuanya, terutama ketika terjadi pembulian yang bukan merupakan salahnya. Saranku sebagai seorang tua, ada baiknya untuk kalanya membela anak sendiri, karena anak pun juga membutuhkan support dan bantuan dari orang tua, karena anak pun juga memiliki keterbatasannya. Karena kalau misalnya kejadian bullying ini terus berlanjut, ini akan menyakiti hati seorang anak dan akan berdampak pada psikologis anak tersebut.
Kecil pernah dikata-katain, lemari diberantakin, rambut pernah digunting bagian atas sampai botak waktu tidur. Pernah banget Kak Ailin pas TK, SD, SMP, masa suram. Nggak tahu kenapa di setiap sekolah selalu dikucilkan. Tapi seingat aku nggak pernah punya niat jahat sama teman. TK kalau pulang sering dikerjain temen. Nggak boleh lewat jembatan dan mau nggak mau lewat kali kecil biar bisa pulang. SD di 2 sekolah atau karena pindah juga sama kena bully. Dikata-katain, diberantemin sama anak cowok. Peralatan sekolah sering hilang walaupun sedih nggak pernah cerita ke orang tua. SMP karena sok jadi pembela temen yang dipalak, diberantemin anak cowok hampir satu kelas. Kalau inget sedih cuma udah nggak dendam. Apa ada yang salah sama diri aku waktu kecil? Sebagai anak kayaknya nggak pernah disukai sekeliling. Kalau dari cerita kakak, intinya kita tidak bisa memaksa semua orang untuk suka sama kita, gitu kak. Jadi kalau kakak bertanya-tanya kenapa ya aku begini, kenapa mereka begini, daripada kakak sibuk fokus bertanya-tanya seperti itu, lebih baik kakak fokus untuk introspeksi diri, apa yang harus dibenahin di diri kakak. Misalkan sekarang mungkin kakak udah dewasa ya, karena kan ini udah dari TK, SD, SMP. Mungkin sekarang kakak udah dewasa, udah bisa punya pemikiran yang matang, udah bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, udah tahu harus ngapain. Jadi walaupun memang namanya kasus bullying ini pasti bakal terus tersayat di hati, ya kan. Coba untuk maafin masa lalu itu, coba untuk pelan-pelan belajar move on dari semua masa lalu itu sih kalau menurut aku. Sekarang kakak fokus jalanin kehidupan kakak fokus dengan tujuan kakak di depan gimana, dan yang paling penting kakak harus fokus tetap memperbaiki diri dan selalu pasrahkan kehidupan kakak sama Tuhan. Kayak gitu aja. Semangat kakaknya. Aku nggak tahu apa itu bulian atau tidak, tapi beberapa orang sering menghina fisikku membuat mentalku down. For me ini jatuhnya sudah bullying ketika seseorang menghina ataupun menjelek-jelekan fisik seseorang. Sedihnya, terkadang manusia hanya memandang fisik, tetapi tidak memandang hati. Hai kak, namaku pas SD aku diejek korengan, pas SMP diejek sapi. Ini ejekan yang sangat amat nggak lucu ya for me, karena ya, aku yakin Tuhan pun juga melihat setiap tindakan dari mereka, dan jangan lupa untuk kamu tetap menjadi orang baik ya. Dari kecil, aku udah kena bully oleh satu blok anak di rumahku, karena aku beragama Kristen dan bersuku Batak. Sampai akhirnya sekarang aku nggak bisa membangun hubungan yang baik, selalu skeptis dan mudah tersulut emosi, impulsif, depresi, kesepian, bahkan karena di rumah nggak punya tempat cerita yang pas, plus sedikit broken home, aku jadi hopeless dan hampir benci semua orang, dan hampir bunuh diri pakai serpihan kaca. Sampai sekarang masih berusaha damai dan ikhlas sama kejadian itu, tapi masih struggling gimana caranya bisa bersosialisasi dan memiliki jiwa yang damai. On off sama Tuhan bikin aku makin gak bisa lihat jalan. Ci Ailin, semoga Tuhan izinin aku bantu dapat solusi dari Ci Ailin. God bless you and thank you so much. Untuk kamu yang mengalami kejadian ini, jangan pernah sekalipun memikirkan untuk bunuh diri, karena bunuh diri pun tidak menyelesaikan masalah. Ketika seseorang bunuh diri, Tuhan tidak akan berkenan dengan tindakan kamu jika kamu lebih memilih untuk mengakhiri hidup ketimbang menyelesaikan masalah yang ada. Masa lalu memang gak bisa diubah, tapi bukan berarti masa depan tidak bisa diubah. Tuhan menyertaimu, dan jangan lupa juga untuk melihat hal-hal positif yang masih ada dalam hidupmu. Kamu bisa share kepada Tuhan mengenai masalah-masalah hidup kamu, dan aku yakin dan percaya Tuhan pasti akan selalu membantu kamu, karena Tuhan selalu sayang dan selalu ingin melihat anak-anaknya bertumbuh. So, jangan pernah pikirkan untuk bunuh diri ya. Terima kasih Kak atas kesempatan buat kami untuk bercerita. Sama-sama. Nah, jadi jadikan channel ini dan segmen ini sebagai wadah di mana kalian menceritakan semua kejadian yang pernah kalian alami, tapi kalian bingung, bahkan nggak tahu harus menceritakan ke siapa. Kalian bisa share ke kita, tenang aja, untuk identitas kalian itu pasti benar-benar kita jaga dan dirahasiakan banget. Oke guys, sebelum kita closing segmen ini, akan ada pesan abstrak alam yang akan disampaikan oleh Ci Ailin. Oke, aku sekarang akan menanyakan mengenai abstrak alam, mengenai pengalaman dan kisah-kisah dari teman-teman. Tapi aku butuh waktu sebentar untuk bisa mendengarkan pesan-pesan yang ada. Jangan lupakan tujuan hidupmu.
Kamu berhak bahagia di dunia ini. Jangan biarkan orang-orang di luar sana, jangan biarkan kepahitan yang kamu punya di dalam hati kamu bawa sampai kamu mati. Setiap orang memiliki kepahitan dan ujiannya masing-masing di dunia ini. Begitu pula juga dengan kamu. Jangan pernah merasa bahwa kamu yang paling menderita di dunia ini. Saat kamu sudah selesai menjalani itu semua, kamu pun mendapatkan pembelajarannya. Dan memang terkadang pembelajaran itu tidak mudah untuk didapatkan. Jangan pernah juga merasa kesepian, karena Tuhan pun selalu besertamu. Tuhan selalu bersamamu dan melihat keseharianmu sehari-harinya, tanpa pernah kamu sadari, tanpa pernah mungkin kamu teringat pada Tuhan sekalipun. Biarkan saja orang-orang yang pernah berbuat jahat ataupun menyakiti kamu. Kamu tetap harus maju dan fokus pada tujuan hidup kamu. Tuhan pun juga melihat segala tindakan dari mereka dan akan menghitung segala tindakan dari mereka, karena Tuhan selalu adil pada semuanya. Tumbuhkanlah rasa kasih dan kepedulian terhadap sesamamu, karena itulah yang Tuhan inginkan. Dunia tidak akan berubah menjadi lebih baik jika tanpa kerjasama dari setiap dari kita semua. Dunia begitu luas, terkadang ada hal buruk yang terjadi kepadamu, tetapi ada juga hal positif yang terjadi padamu. Lihatlah dan fokuslah kepada hal-hal baik yang terjadi dalam hidupmu. Mungkin kamu sometimes tidak sadar terhadap hal positif yang hadir dalam hidupmu, tetapi kadang hal positif tersebut bahkan tidak didapatkan oleh orang lain. Fokuskanlah hidupmu terhadap tujuan hidupmu, hal-hal positif, dan hal-hal yang konstruktif untuk hidup kamu. Selebihnya itu sudah merupakan urusan Tuhan, dan kamu tidak perlu membalas tindakan-tindakan negatif dari orang-orang tersebut, biar Tuhan yang membalasnya. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk semuanya. Tuhan selalu menyayangimu dan selalu besertamu. Itu sih kurang lebih abstrak yang aku dapatkan. Aku nggak tahu apakah abstrak ini membantu teman-teman dan apakah abstrak ini related kepada teman-teman. Memang banyak hal-hal yang menyakitkan terjadi dalam hidup kita semua, termasuk aku pun sekalipun. Tapi ada baiknya kita juga tidak menyerah terhadap hidup kita, dan kita terus fokus maju untuk perkembangan hidup kita sendiri. Karena pada akhirnya yang harus bertanggung jawab terhadap hidup kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau teman-teman merasa sudah sangat sulit dan bingung harus ingin bercerita kepada siapa, teman-teman tidak tahu harus berbuat apa, teman-teman bisa mencari Tuhan dan bisa mencurahkan seluruh isi hati dan permasalahan hidup teman-teman kepada Tuhan. Tuhan, aku yakin pasti selalu mempunyai solusi yang terbaik untuk semuanya. Mungkin tidak saat ini solusi yang Tuhan berikan, tapi bisa jadi nanti ataupun ke depannya. Karena Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk kita semua. Dan untuk teman-teman di luar sana, jangan lupa juga untuk tetap menjadi orang-orang baik. Jangan sakiti orang lain, jangan melakukan hal-hal yang negatif terhadap orang lain, karena Tuhan pun juga akan sedih dan akan terluka melihat tindakan teman-teman. Itu aja pesan yang aku dapatkan dari Abstrak Alam. Semoga pesan ini bisa membantu teman-teman dan kita semua bisa saling support satu sama lain melalui segmen dan channel ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut partisipasi dalam segmen kali ini dan terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu support dan dukung channel Catatan Misteri. So, nantikan konten kita selanjutnya dan see you, bye-bye.